tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan dan kesabaran kepada kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Amin. Biasanya tugas akhir materi teks, laporan hasil observasi dilakukan secara langsung di sekolah. Biasanya kalian akan diminta untuk melakukan observasi pada laboratorium, bengkel, atau dapur yang ada di jurusan kalian yang akan kalian akrabi selama 3 tahun. Namun kali ini berbeda. Pada masa pandemi ini, kalian harus belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Karena itu, kami sajikan video liputan lab, bengkel, dapur yang ada di SMK Negeri 1 Cermai. Setidaknya, sedikit video ini bisa memperkenalkan kepada kalian tentang bengkel dan laboratorium yang akan kalian akrabi selama belajar di SMK Negeri 1 Cermai. Selamat menonton! Bu, mau tanya apa kegunaan atau fungsi dari bengkel listrik? Bengkel listrik itu berfungsi sebagai tempat pembelajaran anak-anak. Jadi semua siswa di TITL itu belajarnya di bengkel listrik, terutama yang untuk mata pelajaran produktif. Di bengkel listrik itu ada kelasnya ada 5, kemudian di situ juga ada alat-alat prakteknya. Selain itu juga kalau kita akhir semester itu selalu ujian praktek sama ujian tulis, dan juga ujian UKK. Semuanya yang berhubungan dengan praktek dan sebagainya itu ada di bengkel listrik. Di bengkel listrik itu di situ ada ruang belajar yang pertama, yang kedua adalah alat-alat praktek. Alat-alat prakteknya misalkan di situ ada panel, kemudian ada motor, ada alat-alat pengukuran, ada tang dan sebagainya. Kemudian ada pneumatik dan sebagainya. Semuanya ada di situ. Nah, yang harus dipunyai untuk anak listrik itu adalah obeng, kemudian tang, kemudian test pen, dan akumeter. Itu adalah alat yang harus dipunyai untuk anak listrik karena itu dipakai untuk bekerja. Bapak mohon informasinya apa kegunaan bengkel PTU? Untuk bengkel pendingin dan tata udara ini adalah fungsinya selain untuk pembelajaran juga digunakan untuk praktek siswa pendingin dan tata udara, termasuk di bengkel juga digunakan untuk ujian akhir semester bagi kelas 10, 11 ataupun 12. Contohnya kelas 10 pas semester 1 prakteknya apa, Pak? Untuk kelas 10 semester 1 adalah merangkai kelistrikan kompresor lemari es. Untuk semester 2 adalah merangkai pemipaan lemari es 1 pintu.
Fasilitas apa saja yang ada di lab atau bengkel PTU, Pak? Untuk fasilitas yang ada di lab pendingin dan tata udara, yang pertama ada ruangan pembelajarannya adalah maupun praktek ada 4, di mana yang satu P1 yang paling ujung timur adalah ruangan instalasi AC khusus. Jadi ruangan khusus AC di sebelah timur atau P1 ruangannya. Kemudian ruangan sebelahnya lagi adalah P2 khusus untuk ruangan kontrol air conditioning atau kontrol tata udara dan refrigerasi. Kemudian ruang sebelahnya lagi atau P3 adalah ruang basic. Nah, ruang basic di situ digunakan untuk praktek mulai dari dasar listrik, kemudian kelistrikan lemari es. Nah, ruangan paling barat atau ujung barat itu adalah P4, ruangan digunakan untuk perakitan lemari es, karena di ruangan tersebut dilengkapi dengan las oksiasetilin atau las OAW. Itu ada 2 lantai yang bawah digunakan untuk praktikum anak-anak mulai dari kelas 10, 11, 12 sampai kelas 14. Lantai yang atas itu digunakan untuk proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar untuk teori. Untuk lantai bawah ada 4 ruangan. Yang pertama yaitu ruang instruktur, kemudian yang ruang satunya lagi untuk praktikum PLC, programmable juga, dan untuk praktikum HMI. Kemudian yang ruang sebelahnya lagi ada untuk praktikum sistem kendali elektromagnetik, bisa juga untuk inverter juga bisa. Jadi pembagiannya ada 2 ruang praktikum. Kemudian ruang satunya lagi, berarti ruang yang keempat adalah ruang toolman untuk proses peminjaman alat dan bahan. Kalau yang lantai atas itu ada 3 ruang. Yang 2 ruang itu untuk teori pembelajaran biasa. Kemudian yang 1 ruangnya itu juga digunakan untuk praktikum anak kelas 10, biasanya untuk praktikum elektronika dasar. Untuk alat dan bahan, sebetulnya di sini di lab teknik otomasi industri itu semuanya sudah disediakan dari lab otomasi sendiri. Tetapi anak-anak sendiri diwajibkan mempunyai alat tangan sendiri, minimal dia punya akumeter, kemudian ada solder, ada alat tangan seperti obeng sama tang, minimal itu. Kemudian yang wajib dimiliki juga, karena kita adalah otomasi industri, harus punya laptop, digunakan sebagai proses pemrograman liveware untuk pencetakan pembuatan PCB, jadi pakai software. Nah, itu sangat-sangat penting. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang memang tidak punya, anak yang memang tidak punya, kita fasilitasi di sini dengan PC.